Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarudin. Di sini saya akan menyajikan atau menampilkan hasil uji kinerja saya atau UKIN, yaitu dengan berjudul Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nomor peserta PPQ saya yaitu 32164203512 dan nomor NIM saya yaitu 25404112549 dan nomor NIK saya yaitu 321608010820003 ya. Alamat saya yaitu Kampung Warmongkok, Desa Sukadanau, RT 007, RW 008, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Saya asal universitas saya yaitu Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, semua sehat? Sehat. Ya. Untuk? Yuk, sebelum kita belajar, kita dapat semangat dulu, bisa? Ya. Dabrok semangat. Sekali lagi, dabrok anak soleh. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Alhamdulillah. Ya, yuk sekali lagi sebelum kita belajar ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita yaitu negara Indonesia. Semua berdiri. Yuk. Indonesia negeriku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia negaraku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, hidup banggaku, hidup tanahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Terutama jiwanya, bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Selesai dulu. Ya semua ya. Sebelum belajar Bapak absen dulu ya. Semua sehat. Ya, Bapak dulu. Asila hadir. Askanandana Rapa Apri Lodi Azam Arul Rapa Aska Putri Pia. Semangat dong, suaranya biar keras.
Isma, Aina, Pitaloka, Jesse, Diki, Paki. Oke, cukup. Terima kasih. Yuk, sekarang kita ke materi ya. Metode hari ini yaitu metode ceramah. Duduk sayang. Ya, metode ceramah sambil didukung oleh audio dan visual. Ya, materi hari ini yaitu bab 5. Sesuai minggu kemarin kita belajar tentang bab keempat. Sekarang lanjut next time-nya. Ya, babnya yaitu bab 5 yang berjudul tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Jadi Bapak cerita sedikit ya sebelum Bapak buka modul atau audio visualnya, PowerPoint-nya. Bapak cerita sedikit kenapa Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, di sini Bapak mau cerita sedikit ya. Yaitu karena apa? Karena pada saat Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah itu mendapatkan tekanan, mendapatkan intimidasi oleh siapa? Oleh para kaum kafir Quraisy. Sehingga apa? Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Oke, yuk kita buka materinya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran kamu harus mengerti. Tujuan pembelajaran dari bab 5 tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah yaitu 1. Menjelaskan pengertian hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi Bapak harus menyampaikan hijrahnya kenapa Rasulullah sampai ke Madinah, hijrah ya. 2. Menjelaskan sebab-sebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan Bapak juga harus menjelaskan sebab-sebab terjadinya hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. 4. Menceritakan kisah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Bapak menceritakan. Nanti setelah Bapak sampai penceritaan kamu juga harus bisa menyampaikan cerita tentang kisahnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang keempat, menyimpulkan pelajaran dibalik hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, kamu harus dari paparan-paparan yang Bapak sampaikan, materi yang Bapak sampaikan ke kamu harus bisa menyimpulkan poin-poin apa saja yang penting tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, di sini kisah pelajaran hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Nah, di sini pada saat tanggal berapa Rasulullah SAW hijrah? Ya, yaitu rute perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itu pada tanggal 27 Safar. Nabi keluar dari rumah Abu Bakar lalu berdua menuju Batur. Nah, pada saat itu dengerin, Bapak cerita sedikit ya, menyampaikan ya. Pada saat itu ada 11 mata-mata orang kafir Quraisy mematahi Rasulullah. Karena apa? Karena orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Saking tidak senangnya Rasulullah berdakwah tentang ajaran agama Islam, sehingga apa? Orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Tetapi rencana tersebut diketahui oleh Rasulullah, sehingga turun firman ayat Allah, Rasulullah disuruh hijrah ke Madinah. Nah, pada saat itu Rasulullah sudah mengetahui. Pada saat Rasulullah sedang tidur, Rasulullah dengan segera ada sahabatnya itu Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya Rasulullah, ya, menggantikan tidur Rasulullah. Ada apa? Rencana orang kafir Quraisy ini mata-mata 11 orang ini kelihatan atau tercium, bahasanya terbongkar, sehingga Rasulullah disuruh hijrah. Pada saat itu Rasulullah dan Abu Bakar lari ke Gua Sur, ya, pada tanggal 27 Safar. Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari.
Ya, dia berdiam diri, ngumpet ya, bahasa istilah kitanya. Bersembunyi di batu selama 3 hari. Kenapa? Dalam kejaran orang kafir Quraisy. Nah, intinya gini, kita sangat bersyukur kepada Allah, kita lahir dalam keadaan agama Islam, mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam yang kita dapati. Ya, dari lahir kita beragama Islam. Tetapi kalau kamu membayangkan seandainya kamu lahir pada saat Rasulullah ada, orang kafir apabila melihat ada manusia pengikut Nabi Muhammad yang ingin masuk Islam, itu langsung dicari. Nah, setelah dapat langsung disiksa, langsung dibunuh, bahkan ada dibunuh ya. Para sahabat Rasulullah yang tentu imannya sudah banyak yang meninggal. Kenapa? Dia mementingkan keimanan dia kepada Allah dan Rasulullah, sehingga apa? Dia dapat siksaan, dapat hinaan dan lain sebagainya. Demi mempertahankan akidahnya, dia rela mati karena Allah Subhanahu wa taala atau karena iman. Nah, maksudnya apa? Yang kita syukuri sekarang, Bapak, kamu dan kamu semua lahir dalam keadaan agama Islam. Tanpa ada ini kan, tanpa ada yang Islam kamu lahir. Si Ismail lahir, cepat cari bunuh, kan enggak ya? Sekarang ya, alhamdulillah. Karena itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kita sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Ya, lanjut. Yaitu pada 1 Rabiul Awal memulaikan hijrah ke Yathrib. Tahu nggak Yathrib itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak Yathrib itu apa? Yathrib ialah kota di Madinah. Dulu tidak ada namanya kota Madinah, tapi namanya Yathrib, ya. Sehingga diganti bernama Madinah. Pada 8 Rabiul Awal, Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama, yaitu namanya apa? Masjid Quba. Nah, barangkali pada saat nanti ya, kita kalau ada panjang umur, ada rezeki cukup, kita mendapat panggilan dari Allah, kita bisa ke Mekah dan ke Madinah. Nah, kita nanti singgah, ya. Nanti kita singgah ke masjid pertama Rasulullah yang bangun, yaitu apa? Masjid Quba. Di sini alhamdulillah ya, Bapak sudah buka. Masya Allah, mewah, megah ya masjidnya. Warnanya centang putih, ya. Nanti mudah-mudahan kita berdoa bersama kepada Allah, nanti kita bersama-sama bisa menuju kota Madinah atau Masjid Quba. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Nah, di sini kamu harus ngerti pengertian hijrah. Apa itu hijrah? Harus ngerti. Ya, jangan sampai kamu tidak paham. Nah, di sini Bapak menyampaikan pengertian hijrah. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Jadi, contoh, misalnya kamu pindah rumah dari warung rokok ke Darussalam, itu bisa disebut hijrah. Atau kamu pindah rumah atau pindah kampung, bisa itu sebut secara ilustrasi itu bisa dinamakan hijrah. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagai pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Pada saat itu Rasulullah dan pengikut-pengikutnya, kaumnya, ya umatnya mendapat tekanan yang tadi Bapak bilang ya, apabila mendengar ada kaumnya, umatnya memeluk agama Islam, itu langsung dicari, dibunuh, disiksa. Sehingga apa? Rasulullah menyelamatkan umatnya. Ayo kita pergi hijrah ke Madinah. Sehingga apa? Rasulullah membawa pengikut-pengikutnya hijrah ke Madinah. Gitu. Ngerti nggak selama ini? Ayo, ngerti nggak? Paham nggak apa yang Bapak sampaikan? Paham nggak? Apa yang Bapak sampaikan sampai nggak tidak ke kamu? Ngerti nggak? Oke, ya. Oke, lanjut ya. Nah, pengertian lagi. Hijrah secara bahasa berarti perpindahan tempat.
ya. Jadi berpindah tempat dari tempat satu ke tempat dua, ya. Jadi hijrah itu secara bahasa berarti berpindah tempat. Dalam konteks sejarah Islam, hijrah Rasulullah SAW adalah peristiwa perpindahannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah yang dulu bernama Yathrib, sekarang diganti nama apa? Madinah. Pada tahun 622 Masehi. Sekarang secara nasionalnya apa? Atau internasionalnya tahun 2025. Nah, peristiwa itu pada tahun 622 Masehi. Nah, dengerin. Sebab hijrah Rasulullah ke Madinah. Ini sebabnya ya. Apa paham? Kalau bisa dicatat. Dengerin. Pertama, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Yang pertama, kenapa? Karena kenapa Rasulullah menyampaikan mensyiarkan agama Islam kurang berkembang karena apa faktornya? Ada satu faktor. Orang kafir Quraisy tidak menerima, tidak membuka hatinya untuk menerima Islam, ya, sehingga ada penolakan. Dua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah. Jadi atas permintaan penduduk Madinah, Rasulullah dan kita untuk hijrah ke Madinah. Agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama di Mekah dan akan membantu untuk berdakwah. Jadi dakwahnya Rasulullah di Madinah itu besar, berkembang, diterima. Empat, perintah Allah SWT untuk hijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi atas perintah Allah, sehingga Rasulullah dan pengikutnya untuk hijrah menyelamatkan diri ke Madinah. Yuk, pada saat itu penduduk Madinah sangat antusias, sangat menyambut kedatangan Rasulullah dan pengikutnya untuk bisa tinggal di kota Madinah. Pada saat itu sambutannya sangat meriah, sangat sukacita. Yuk, kita juga bisa ya menyambut seakan-akan ilustrasi kita seperti pada saat kaum orang Madinah menyambut Rasulullah. Maka itu kita nyanyikan lagu salawat Sholal Badru Alaina. Bisa? Ya, biar keras ya. 2 kali. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi biar keras. Penyambutan Rasulullah datang ke Madinah. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW yang tadi kita di awal ya. Jadi pada saat itu ada 11 mata-mata orang kafir Quraisy ingin berencana diutus oleh orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. Allah SWT menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadratul Maut yang biasa beliau pakai. Pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW yang merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, yaitu apa? Yang tidur bukan Nabi Muhammad, tetapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sudah pergi kabur bersama Abu Bakar untuk ke Gua Sur, bersembunyi di Gua Sur. Lanjut.
Beberapa fakta hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. 1. Hijrah Nabi Muhammad SAW berlaku pada 12 Rabiul Awal. Ya, jadi pada hijrah Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. 2. Khalifah kedua yaitu Umar bin Al-Khattab. Ya, telah memilih bulan Muharram sebagai permulaan tahun baru Islam. 3. Rasulullah SAW menegaskan meresmikan masjid pertama yang dibina oleh orang Islam yang dikenali sebagai Masjid Kuba. Yang tadi Bapak sudah jelaskan yang di awal ya. Pak, sebelum baginda memulaikan perjalanan hijrah, rumah baginda telah dikepung oleh 11 pembesar Quraisy yang bertujuan ingin membunuh baginda Rasulullah. Jadi pada saat itu ada 11 pembesar orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Pada saat itu dikira orang kafir Quraisy itu Nabi Muhammad lagi tidur. Ternyata bukan Nabi Muhammad tetapi siapa? Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. 5. Rasulullah SAW berhijrah bersama-sama Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Quraisy al-Laisi sebagai penunjuk jalan. Jadi Rasulullah Abdullah bin Arabid al-Laisi itu sebagai penunjuk jalan menuju kota Madinah. Nah, berjalan hijrah baginda dan Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah ke Madinah atau ke Yatsrib sejauh 475 km adalah dengan menaiki unta. Dulu tidak ada motor, mobil, beca, pesawat, gak ada. Dulu pakai unta. Ya. Kesimpulan terakhir, ya. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam. Hijrah dilakukan karena tekanan berat dari kaum kafir Quraisy dan sambutan hangat dari penduduk Madinah. Kaum kafir Quraisy atau kota Mekah menolaknya, tetapi kaum Yatsrib, kota penduduk Madinah, menerimanya. Intinya begitu ya, singkat padatnya kesimpulan seperti itu. Perjalanan ini menandai awal berdirinya masyarakat Islam yang kuat dan menjadi dasar penanggalan Hijriah. Nah, dari penanggalan Hijriah ya pada Muharram, biasanya tahun baru Islam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cukup sekian materi hari ini. Semoga kamu bisa memahami, bisa bermanfaat buat kamu dan bisa mengimaninya, mengamalkannya, ya seperti itu. Nah, cukup sekian. Nah, sekarang Bapak akan beri atau bikin 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, kenapa tujuannya Bapak bikin kelompok 1 dan 2? Kamu saling tektok kasarnya ya. Kamu saling bertanya. Kelompok 1 contoh bikin pertanyaan. Kelompok 1 bikin pertanyaan. Kelompok 2 menjawab. Terus kelompok 2 bikin pertanyaan. Kelompok 1 menjawab. Ngerti nggak? Ngerti? Ya, persiapkan ya. Kelompok 1 pertanyaannya apa saja. Kelompok 2 pertanyaannya apa saja. Yuk, cukup? Yuk, silakan dibuat pertanyaannya. Cukup, Pak. Ya, alhamdulillah tadi Bapak udah sampaikan materinya. Sekarang saatnya kelompok 1 bikin pertanyaan untuk kelompok 2 dan kelompok 2 menjawab, dan kelompok 2 bikin pertanyaan juga kepada kelompok 1. Kelompok 1 menjawabnya. Yuk, Bapak kasih waktu bikin 2 pertanyaan ya. Jadi 1 pertanyaan dan 1 pertanyaan. Oke, kelompok 1, siapa yang mau bikin pertanyaan? Ya, silakan. Ya, pertanyaannya itu kelompok 1 untuk kelompok 2, apa yang dimaksud dengan hijrah? Siapa yang mau jawab? Pian. Adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Benar nggak kelompok 1? Benar. Tepuk tangan buat semua. Ya.
Yo, sekarang kelompok 2 bikin pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau bertanya? Oh, Khaldi, siapa? Berapa harikah Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Sur? Berapa harikah Rasulullah bersama sahabatnya itu Abu Bakar di Gua Sur? Siapa yang mau jawab? Aska. Selama 3 hari. Selama 3 hari, benar gak Khaldi? Benar. Oke, cukup. Benar gak semua? Benar. Benar gak semua? Oke. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Ya. Oke, cukup sekian pelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya kalau Bapak ada salah kata, salah perbuatan dan salah penyampaian, Bapak mohon maaf, dibukakan pintu maaf. Karena apa? Yang benar datangnya dari Allah dan salah datangnya dari pribadi Bapak yang lemah, yang doib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh.